dimanfaatkan oleh penegak hukum. Penegak hukum menjadi melenceng dalam melakukan penegakan hukumnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan norma hukum narkotika, tapi menggunakan norma hukum pidana. Sekarang kebijakan implementasi masih berorientasi kepada pemberantasan saja dengan nuansa pidana. Nuansa pidana, nyantolnya ya terbukti bersalah dijatuhi hukuman. Kalau tidak terbukti salah bebas. Cuma begitu saja. Ya itu selama saya menjadi sekarang harus menghukum rehabilitasi dan penetapan, saya suruh baca pasal 103. Begitu dibaca bingung dia. Iya. Akhirnya dia diadu tangkap-tangkapan. BNN diadu dengan Bareskrim. Direktorat Tindak Pidana Narkotika, mana yang menang? Pasti menang. Para pemirsa, kita ketemu lagi. Nah, narasumber kita ini sudah lama kami bersepakat untuk jumpa lagi di dalam pertemuan untuk mendiskusikan hal yang menjadi perhatian beliau. Beliau sangat intens memberikan edukasi karena perhatian beliau terhadap isu narkotika di Indonesia ini sangat besar. Bahkan disertasi beliau juga berkaitan dengan kebijakan di bidang pemberantasan narkotika ini. Ya, kita ketemu lagi dengan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Anang Iskandar, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat ketemu, Jenderal. Luar biasa ini. Terima kasih, Mas. Senang sekali ketemu di sini. Tetap ceria. Jadi tidak ada kata berhenti untuk berpikir, memberikan edukasi, sosialisasi, dan bahkan Jenderal sering menulis ini di media online terutama terkait dengan hukum narkotika, bagaimana penerapannya. Ya. Beliau ini pernah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kemudian beliau diberikan kepercayaan menjadi Kabar Eskrim Polri, sehingga lengkap kalau soal narkotika ini. Ya, Jenderal, ini kan ya miris juga ya kita melihat bagaimana aparat penegak hukum kita itu melakukan penindakan terhadap kejahatan narkotika ya, yang dianggap kan pemberantasan narkotika. Jadi narkotika itu dianggap sebuah kejahatan ya. Nah, ini kita perlu banyak belajar dari Jenderal soal narkotika ini dihadapinya itu seperti apa ya, baik kebijakan pemerintah ya yang kemudian masuk di dalam undang-undang. Undang-undang narkotika kita sudah 4 kali berubah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ketiga ya. Kemudian ada undang-undang yang baru, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 juga menjelaskan tentang narkotika di pasal 609 sampai 11. Nah, saya ingin Jenderal menjelaskan dulu pandangan tentang kebijakan kebijakan hukum negara kita ini terhadap narkotika yang sekarang ini bagaimana ya, dan seyogyanya itu seperti apa ya, karena
pernah membuat disertasi, pasti juga sangat lengkap itu ya. Silakan, Jenderal. Jadi kebijakan hukum narkotika kita ini, kalau saya simpulkan ya, baik yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76, sekali lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 76. Ini undang-undang yang pertama ya? Iya, undang pertama. Kemudian undang-undang yang kedua itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97. Iya. Dan sekarang ini yang ketiga. Yang ketiga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketika undang-undang ini, ya kan, dirumuskannya secara pidana. Padahal konvensinya, karena undang-undang narkotika itu sumber hukumnya adalah konvensi. Konvensi PBB ya. Konvensinya itu harusnya dirumuskan berdasarkan norma kepemilikan, barang bukti, dan tujuan kepemilikan. Oke, jadi kepemilikan, barang bukti, dan tujuan kepemilikan narkotika itu. Oke, ya. Itu harusnya dirumuskan demikian. Kenapa harus dirumuskan ada tujuan kepemilikan menjadi unsur pidana? Karena tujuan undang-undangnya, konvensinya itu terhadap penyalahguna yang tujuannya untuk dikonsumsi itu diatur secara khusus bentuk hukumannya. Berupa alternatif hukuman namanya rehabilitasi. Baik, jadi tidak selalu kepemilikan narkotika untuk penyalahguna itu kemudian harus dipidana dengan penjara ya. Tidak ada hukuman alternatif namanya rehabilitasi. Meskipun ya kan negara tersebut memasukkan dalam yurisdiksi hukum pidana. Baik. Jadi banyak negara yang memasukkan masalah narkotikanya dalam jurisdiksi hukum pidana. Kita mulai saja sama yang paling besar, Amerika itu masuk dalam jurisdiksi hukum pidana. Kemudian negara-negara di ASEAN itu memasukkan dalam jurisdiksi hukum pidana. Termasuk Indonesia. Nah, di dalam negara-negara yang memasukkan dalam jurisdiksi hukum pidana itu, hukuman bagi penyalahguna tidak boleh dihukum secara pidana, harus dihukum dengan hukuman alternatif pidana, namanya rehabilitasi. Nah, ini yang penting. Nah, negara-negara yang tidak memasukkan dalam yurisdiksi hukum pidana, yaitu misalnya dimasukkan dalam yurisdiksi hukum administrasi, itu negara-negara Eropa, semuanya dan tetangganya itu banyak yang memasukkan dalam yurisdiksi hukum administrasi. Hukuman bagi penyalahguna itu bukan hukuman administrasi, hukumannya berupa alternatif hukuman administrasi, yaitu rehabilitasi. Artinya seluruh dunia drug user, drug addict yang di Indonesia dikenal dengan penyalahguna narkotika dan pecandu harus dihukum rehabilitasi berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76 itu ya konstitusi narkotikanya Indonesia gitu. Ya, itu undang-undang yang pertama ya. Ya, undang-undang pertama ya, undang-undang pertama nomor 8. Jadi tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya. Baik. Jadi ini undang-undang ini ya undang-undang ya bukan undang-undang operasional tapi undang-undang organik lah gitu ya. Undang-undang yang berasal dari konvensi. Nah, jadi konsepnya demikian. Terus bagaimana ketika undang-undang itu kan ada revisi tahun 97 ya? Nah, ini undang-undang nomor 8 dulu Mas. Undang-undang ini nomor 8 tahun 76 ini menjadi sumber hukum dibentuknya undang-undang narkotika di Indonesia yang pertama. Yaitu nomornya berlanjut. Kalau tadi nomor 8, sekarang nomor 9 tahun 76 tentang narkotika. Baik. Nah, tentang narkotika ini undang-undang yang pertama. Ini berjalan ya mulai tahun 76 sampai tahun 97. Gitu. Nah, karena apa perbedaannya antara Undang-Undang Nomor 9 tahun 76
undang-undang pertama kan? Ya, undang pertama. Dengan yang revisinya di tahun 97. Nah, bagaimana bedanya? Ada perbedaan. Ya, Ini perbedaan yang kontras memang. Sangat Jadi kontras, hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna itu diberi kewenangan untuk memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi dengan biaya sendiri. Itu di Undang-Undang Nomor 9 tahun 76. Tahun 76. Oke. Iya. Artinya hakim kalau memutuskan yang bersangkutan rehabilitasi biaya sendiri. Baik. Makanya ada rumah sakit, Iya, Pak makanya dibentuk ya itu timbullah sana ya kan. Ada Pak Mardisiwi dan lain sebagainya. Ingat saya di Cawang itu ya. Karena masalah narkotika ini sudah dianggap sebagai kenakalan remaja, lanjutan dari Inpres, Bakolak Inpres tahun 76. Baik. Jadi pada saat itu 71 ya Bakolak Inpres tahun 71 ya 71. Bakolak Inpres tahun 71. Jadi ini merupakan lanjutannya. Sudah dari situ masih cukup bagus undang-undang narkotika kita. Ya, karena memberlakukan para penyalahguna untuk dihukum rehabilitasi dengan biaya, meskipun dengan biaya sendiri. Karena biaya sendiri ini dianggap tidak rasional. Masuk tindakan hakim untuk menghukum melakukan tindakan, ya kan, melakukan rehabilitasi kok atas biaya keluarga atau biaya sendiri. Ini dianggap menyalahi norma hukum pidana karena semua tindakan penegak hukum harus atas biaya negara. Baik. Nah ini maka diubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 97. Nah, kewenangan hakim ini yang biaya sendiri dihilangkan di Undang-Undang Nomor 97 tahun 97. Iya. Nah, mulai saat itulah penyalahguna narkotika, ya kan, dihukum pidana sampai sekarang. Ya. Jadi mulai sampai sekarang. Nah, penyalahguna dihukum pidana yang pertama menyalahi konvensi, menyalahi kesepakatan internasional. Ya. Padahal undang-undangnya tidak demikian. Baik. Nah inilah jadi implementasinya saja yang melenceng. Gitu. Akibat dari kebijakan yang tanda kutip tadi tidak salah, tapi keliru. Susahnya menjelaskannya. Kurang tepat ya. Kurang tepat. Kurang tepat. Ya, jadi kebijakan mengancam secara pidana seorang penyalahguna narkotika, orang yang membeli narkotika, ya kan, di pasar gelap narkotika untuk tujuan dikonsumsi dengan ancaman pidana itu terlalu keras. Nah, karena keras ini dimanfaatkan oleh penegak hukum. Penegak hukum menjadi melenceng dalam melakukan penegakan hukumnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan norma hukum narkotika, tapi menggunakan norma hukum pidana. Nah, kan sudah ada perubahan, revisi lagi undang-undang. Undang Nomor 35 tahun 2009. Menurut Mas Anang, ini apa namanya, kebijakannya apa sama atau bagaimana? Diperjelas kebijakannya. Kalau kita lihat dalam pasal tujuannya, tujuan dilakukan penegakan hukum narkotika itu adalah, ya kan, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pengobatan yang pertama. Yang kedua, mencegah, melindungi, dan mengayomi. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan penyalahguna narkotika. Yang ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika. Dalam undang-undang yang nomor yang tahun 2009 itu ditambah dengan kalimat yang huruf D, menjamin penyalahguna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Itu yang keempat ya. Yang ketiga, yang undang-undang narkotika yang kita yang berlaku sekarang ini. Maksudnya yang menjamin ya itu tambahan itu. Tambahan ya. Sebelumnya tidak ada kalimat itu. Kalimat menjamin itu. Jadi sesungguhnya undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 itu sudah sangat up to date, sangat lengkap dan sangat progresif mengikuti perkembangan zamannya.
Oke. Tetapi implementasinya tidak berdasarkan pada tujuan tadi. Penyalahguna, ya kan? Tidak dicegah, Rehabilitasi. dilindungi, Iya. dan diselamatkan, Iya. dan dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi, Iya. tapi di penjara. Itu implementasi penegakan hukumnya. Oke, jadi seharusnya kan penyalahguna itu sesuai dengan undang-undang yang terakhir. Yes. Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Iya. Itu kan dijamin ya untuk dicegah, dilindungi, Iya. dan direhabilitasi kan begitu. Dijamin mendapat upaya rehabilitasi. Oke. Nah, ini penerapannya yang keliru. Yang keliru penerapannya yang penerapan. salah. Kebijakannya berarti Sudah benar. sudah benar. Baik. Nah, akibat penerapan yang salah ini, Iya. ya, Jenderal kan pernah menulis itu. Iya. Ada kurang lebih 7 hal ya Iya. yang menjadi sebab ya dari Dampak lah gitu ya dampaknya. Iya. Nah, misalnya terkait dengan sebab yang pertama ini bahwa penyalahguna kemudian dipidana penjara, ya bisa Ya. Jenderal jelaskan itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat Kondisinya. tujuannya, Ya. tadi mencegah, melindungi, dan menyelamatkan, dan menjamin penyalahguna mendapatkan rehabilitasi. Oke. Tapi dalam implementasinya, Iya. penyalahguna ini diposisikan sebagai pengedar, Baik. didakwa secara pidana, dan Iya. dihukum pidana penjara. Iya. Itu mengakibatkan lapas Penuh. Ya. Over kapasitas berkepanjangan Berkepanjangan. semenjak tahun 97 ya. sampai hari ini. Ya. Nah, ini Tidak dapat penyelesaian. kita Secara bicara yuridis itu ya. kita bicara yang pertama ini. Ya. Ya. Artinya penerapan penegakan hukum mulai dari penyidik. Ya. Ini kan Ya, penyidik. mulai dari penyidik. Ya. Ya. Bagaimana penyidik bisa membuktikan Ya. bahwa narkotika yang dimiliki, yang disimpan masuk dalam kategori pasal yang mereka persangkakan. Yes. Kan begitu? Iya. Ya. Padahal kan pasal itu memberikan ruang juga Iya. bagi penyalahguna untuk memiliki. Iya. Ya, untuk memiliki. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, mungkin ada salah satu contoh negara yang memberikan ruang kepada penyalahguna atau pengguna narkotika dalam waktu tertentu boleh memiliki, menyimpan untuk persediaan dan untuk dipakai. Ya, ini ada nggak? Ada. Jadi negara ada, hanya membedakan yuridiknya. Kalau dia memiliki narkotika jumlah tertentu untuk kepentingan diri sendiri, itu negara itu memasukkan dalam yuridiksi, ya kan, hukum kesehatan. Jadi memang dilarang. Jadi bagian dari kesehatan. Narkotika itu juga bagian dari kesehatan. Narkotika itu obat intinya, obat, ya. Jadi itu masuk dalam yuridiksi hukum kesehatan. Jadi tidak diancam pidana, tapi diancam dengan hukuman denda, misalnya administrasi. Itu denda itu kalau lebih didenda atau kalau berbuat apa dia ancamannya aja yang denda. Baik. Tapi begitu diproses dihukum, hukumannya berupa alternatif hukuman denda, berupa rehabilitasi. Jadi di negara-negara tertentu, ya kan, itu diancam dengan hukuman administrasi, penyalahguna. Hukumannya tidak hukuman administrasi, tapi hukuman alternatif administrasi. Disebutkan namanya rehabilitasi. Nah, ini undang-undang progresif. Baik. Tapi bagaimana pelaksanaan rehabilitasi itu? Apakah biayanya oleh pemerintah? Atau diambil dari denda tadi, kemudian bagian dari rehabilitasi ini? Bagaimana penjelasannya? Tidak hukuman denda, tapi hukumannya rehabilitasi. Karena ini adalah langkah penegakan hukum, maka hukumannya biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi seluruh dunia itu kebebanan. Termasuk Indonesia harus mau mengeluarkan biaya rehabilitasi, baik atas kewajiban penyalahguna untuk melaporkan kepada IPWL, sama
atas keputusan hakim. Baik. Jadi ini salah satu solusi menjadi kesepakatan internasional bahwa penyalahguna narkotika harus menjalani Ya, rehabilitasi. tapi mungkin ini yang menjadi pemikiran juga oleh pemerintah, sehingga rehabilitasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Iya, itu kan kalau biayanya oleh pemerintah, Iya. sedangkan yang mau menggunakan ini masyarakat, iya, ya seharusnya kan masyarakat ini iya, sebelum dia ditangkap iya, oleh aparat penegak hukum, iya. dia harusnya lapor dulu dong. Lapor ya, Oke. lapor ke WWL. Iya. Nah, Ada diatur di undang-undang kita yang baru ini, ada ya, pasal 55 Iya. itu lapor ke IPWL, IPWL. institusi penerima wajib lapor. Oh, institusi penerima wajib lapor para pengguna ini atau calon pengguna atau penyalahguna. Iya, penyalahguna. Itu yang masuk di dalam kelompok institusi penerima wajib lapor ini apa saja? Rumah sakit, Rumah sakit, puskesmas Oke. di dalamnya, ya kan, ada rumah sakit, ada puskesmas, iya, ada lembaga rehabilitasi milik pemerintah, iya, ya, iya. seperti lembaga rehabilitasinya milik BNN, Baik. Kementerian Sosial, Iya. dan ditambah kalau di luar penegakan hukum, Iya, iya. rehabilitasi milik masyarakat. Baik. Nah, Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah ada sosialisasi penjelasan kepada masyarakat ya, ya secara terbuka ya? ya, Ini loh daftar institusi penerima wajib lapor Ya. ya, sehingga kalau mereka melapor iya, ke institusi-institusi yang sudah terdaftar ini, Iya. mereka tidak akan ditangkap, iya, kan begitu? iya. Bagaimana Ya, penjelasannya, Jenderal? ada. Tetapi Ya, tidak sosialisikan secara masif. Yang disosialisikan kan penyalahguna ditangkap. ya, 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 kemudian disosialisasi. Kita ingat aja penangkapan misalnya Ahmad Joni. ya. Wah, itu bagaimana media sosial. Nah, Bahkan kalau di sudah Gorgon, seperti Ahmad Joni ini, kalau dia melapor di IPWL, Iya, di institusi penerima wajib lapor, iya. apakah dia tidak akan ditangkap oleh Tidak akan. penyidik? Tidak akan. Tidak akan ditangkap. Karena dia Iya. statusnya adalah pecandu. Baik. Kalau pecandu relapse, Iya. iya kan? Iya. Maka penanganannya dia dianggap sebagai pasien. Baik. Jadi ditanganinya sebagai pasien di tempat rehabilitasi ya. Rehabilitasi. Berarti kan tempat rehabilitasi ini tersedia di dekat rumah tinggalnya ya, paling tidak bisa dijangkau. Iya. Nah, informasi tentang ini kan yang perlu ya Iya. oleh pemerintah Ini ya. tidak disosialisasikan secara benar. Baik. Kalah dengan sosialisasi penangkapan penyalahguna. Baik. Nah, jadi tidak seimbang sosialisasinya. Iya, Akhirnya iya, ini dipandang oleh masyarakat, Ya. ya kan, bahwa penyalahguna itu memang benar harus dipenjara. Oke, berarti ini kan yang perlu kita perhatikan di sini bukan kebijakan hukumnya Iya. terkait undang-undangnya ya. Ini kalau kita bicara teori sistem legal ya, Iya. sistem hukum, Iya. Lawrence Friedman itu kan ada 3, Iya. yang 3 pilar Nah, yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Yang pertama kan substansi undang-undangnya. iya. Undang-undang sudah cukup baik ya, Jenderal ya. Undang-undang ambigu tadi saya bilang. Masih ambigu. Ambigu. Oh, Di baik. sini yang dimanfaatkan oleh penegak hukum. Oke, karena undang-undang ambigu, maka kita bicara pilar kedua. Pilar kedua kan struktur hukum, pembuat undang-undang dan juga aparat penegak hukum. Ya. Nah, aparat penegak hukum ini karena undang-undangnya ambigu, Iya. maka mereka Struktur hukumnya ambigu tadi. ambigu, Pembuat undang-undang. ya, Implementasinya menjadi ambigu. ambigu. Oke. Nah, ini yang perlu kita tajamkan. Iya. Bagaimana mengatasi, mencari solusi agar tidak ambigu. Ya, ini Ya, bagaimana, Jenderal ya? solusinya kita belajar aja sama negara-negara yang sukses. Oke. Iya kan? Iya. Kalau yang saya pelajari ya, Iya. saran saya, negara ini jangan mengancam penyalahguna narkotika secara pidana. Baik. Itu yang paling penting. Iya.
Karena kita belajar dari negara lain. Negara lain ada kok yang nggak mengancam secara pidana. Ya, Hanya pengedar. contohnya negara apa? Semua negara Eropa, Portugal. Oke, Iya kan? negara. Belanda itu tidak mengancam secara pidana. Saya dengar kalau Portugal bahkan dia memberikan kesempatan warga negaranya memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika itu bisa selama 10 hari ya? Iya, 10 hari pemakaian. Tidak diancam secara pidana maksudnya. Baik. Tapi diancamnya secara administrasi. Ya, tapi kan dia beli narkotikanya, Iya. ada tempat dong. Ada yang ada tempatnya. Ada tempatnya. Seperti di Belanda itu Disediakan untuk menggunakan narkotika. Ya. Iya, disediakan dan menggunakan itu di Belanda. Di Belanda itu Wisop Belanda itu. Wisop. Ya. Ya, jadi kita boleh, cuman syaratnya ya, harus menunjukkan identitas, Ya. ya kan? Kemudian membelinya juga terbatas, 5 gram, dan harus dikonsumsi di situ. Kalau Ini menurut kebijakan Jenderal, ini sangat baik. baik. Kalau menurut Jenderal, ya karena pernah menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ya. Sebenarnya ini perlu dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dong. Loh, iya. Ya. Tetapi ingat, Ya. BNN kita sebagai pelaksana penegakan hukum. Ya, tapi kan ada deputinya, deputi pencegahan ada kan? Itu ambigunya. Ketika Indonesia BNN-nya sebagai pelaksana penegakan hukum, punya deputi pemberantasan, punya deputi rehabilitasi, punya deputi pencegahan, punya deputi hukum dan kerjasama. Tetapi mandat ini harusnya dari konvensi itu BNN sebagai koordinator langkah preventif dan represif. Baik. Itu kepentingan negara ini ya. Tetapi fungsi koordinator ini tidak diberikan kepada BNN. Jadi negara ini ambigunya di sini. Harusnya dia menunjuk BNN sebagai koordinator langkah preventif dan represif. Kenapa diperlukan koordinator? Ya kan? Karena ada penegakan hukum rehabilitatif. Baik. Jadi kalau penegakan hukum secara represif, hakim hukumnya secara pidana. Kalau penegakan hukum rehabilitatif, hakim menghukumnya secara rehabilitasi. Ini menarik. Nah, tempat menjalani rehabilitasinya di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Nah, ini perlu koordinator. Artinya kementerian lain yang terkait ya menjadi stakeholder juga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial perlu ikut berperan. Iya, berperan sangat tinggi. Nah, ini yang saya tadi tanyakan ke Jenderal, karena di BNN itu kan ada deputi pencegahan, ya, deputi rehabilitasi, deputi kerjasama. Ya. Nah, tugasnya deputi kerjasama ini kan bisa dioptimalkan dengan cara koordinasi, ya. Kemudian deputi pencegahan memperkuat koordinasi ini, ya, dengan cara menyampaikan agar pencandu, penyalahguna, yang memang ingin memanfaatkan rehabilitasi ini, silakan mendaftar atau melapor diri, kan begitu? Ya, nah, ini sudah dilakukan atau belum? Pelaksana teknis itu ada di Kementerian Teknis, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Nah, mereka sudah melakukan belum? Sudah melakukan. Masalahnya, ya kan, penegakan hukum ini melakukan penegakan hukum secara represif. Nah, nggak ada yang mengkoordinir. Tapi BNN kan walaupun juga melakukan penegakan hukum, karena dia paham tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Iya, paling paham ya. Ya, paling paham dong. Mereka juga punya kan di provinsi ada BNNP, kabupaten kota BNNK. Nah, sejauh mana mereka menggalang dan mengajak kerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial di provinsi, kabupaten untuk menerapkan ini dan mengajak penyidik Polri ya melihat
Iya. untuk tidak menjadikan Iya. para pengguna ini atau pencandu, penyalahguna Iya. ini menjadi sasaran, jadi demand-nya Iya. para pengedar gelap, Iya. kemudian terjadi jual beli gelap. Iya. Kan gitu, Jenderal bagaimana ini? Masalahnya ini Iya. pemahaman. Iya. Kalau kita gunakan paradigma hukum pidana, Iya. memang demikian. Tapi kalau paradigma hukum narkotika, harusnya yang mengkoordinir semua langkah represif itu adalah Iya. BNN. Oke, saya setuju Termasuk itu ya. preventif. Ya, Jadi kalau ada misalnya penangkapan terhadap penyalahguna, harusnya yang negur BNN. BNN. Penyalahguna didakwa sebagai pengedar, Iya. yang negur BNN. BNN, baik. Tetapi sekarang dengan posisinya BNN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, Ya, dia nggak punya kewenangan untuk menegur penyidik, penuntut umum, dan hakim. Karena statusnya bahkan lebih tinggi mereka, lebih senior mereka ya. daripada BNN. Kasarannya BNN akan dicengin. Oke. Lu tadi opo ngatur-ngatur kita. Ya, tapi sebagai Badan Narkotika Nasional Yes. kan bisa juga. Iya. Ada undang-undangnya kan? Iya. Jenderal? Ada undang-undangnya. Ada. Nah, apakah undang-undangnya memberikan ruang kepada BNN untuk bisa melaksanakan ya tugas dan fungsi koordinasi ini? Bagaimana? Ada. Oke, Ada. ada. Tapi karena tugas kita sebagai koordinator tidak diberikan, Iya. kita diberi tugas sebagai pelaksana. Iya. Jadi, Akhirnya kita menjadi pelaksana juga seperti yang lain. oke. Artinya, Masalah narkotika nggak ada yang koordinir. ya artinya fungsi koordinasi ini sedikit dilupakan ya. Ya, memang tidak dibentuk. Itu Oh, kelalaian oke. legislasi. Saya menyebut ini sebuah kecelakaan legislasi. Baik. Karena di seluruh dunia, ya kan, Badan Narkotika Nasional, ya kan, Iya. itu tugasnya tidak sebagai pelaksana teknis. Baik. Dia sebagai koordinator pengambil langkah kebijakan, membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan, tidak melaksanakan kebijakan, kebijakan dilaksanakan oleh stakeholder, dia sebagai pengawasan. Jadi ketika ada penyalahguna narkotika di penjara, Ya. Badan Narkotika Nasional inilah yang akan mengontrol, mengoreksi, Iya. mengevaluasi. Ini pecandu. Iya. Ini korban penyalahguna. Iya. Jangan dipenjara. Iya. Boleh ditindak. Ya kan? Iya, iya, iya. Tapi jangan dihukum pidana. Hukumnya dia Rehabilitasi. rehabilitasi. Mudah-mudahan ini Iya. pembuat undang-undang, karena ada di Kementerian Hukum, Iya. ada Direktur Jenderal Perundang-undangan, Iya. dan juga komisi di DPR RI, ya, Komisi 3 yang bisa melihat, mengevaluasi kebijakan yang ada Yes. di undang-undang yang ada sekarang ini, apakah sudah pas, atau mungkin Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini perlu direvisi. Iya. Ya, itu mudah-mudahan akan dilaksanakan. Gimana, Saya Jenderal? setuju. Ya. Saya setuju. Saya mendorong justru Oke. direvisi. Iya. Ya, catatan saya, Iya. penyalahguna narkotika jangan dimasukkan dalam yurisdiksi hukum pidana, Oke. tapi masukkan dalam yurisdiksi hukum administrasi. Hukum administrasi. Iya, administrasi. Yang Karena hukumannya itu undang-undang- rehabilitasi. Iya, karena Iya. undang-undang narkotika itu bukan hukum, Ya. bukan hukum Ini- pidana. Ini sepertinya masih debatable. Iya. Ya, masih debatable. Iya. Debatable dalam arti karena narkotika kan dianggap sebagai extraordinary crime. Iya. Ya, Jenderal melihat bagaimana ini? Ya, itu bukan extraordinary crime. Oke. Masalah narkotika Iya. secara undang-undangnya, Oke. ya kan? Kalau kita baca dalam konvensi ya Iya. pemberantasan narkotika dan psikotropika Iya. tahun 88 yang sudah diadopsi dengan undang-undang nomor 7 tahun 97. Iya. Ya kan? Untuk psikotropika ya. Psikotropika. Mm. Ya kan? Itu penanggulangannya ya kan? Tidak menggunakan hukum pidana.
Rehabilitasi di situ. Baik. Pemberantasannya juga rehab. Artinya secara legislasi Iya. itu kan sudah diatur. Ya. Tinggal bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Iya. ya untuk melaksanakan, karena di bawahnya itu ada deputi kerjasama. Iya. Nah, deputi kerjasama kalau ada tapi tidak melakukan koordinasi bagaimana? Loh, ya melaksanakan tetap melakukan koordinasi ya. Deputi, makanya saya seharusnya Iya. harusnya pemerintah ini kasarannya menempatkan BNN sebagai menteri koordinator. Kalau tidak menteri koordinator, ya koordinator P4GN. Jadi dia harus di atas, bukan sejajar dengan kementerian. Oke. Sekarang ini kan lembaga pemerintah non kementerian. Iya. Jadi tidak bisa mengkoordinator. Padahal tugasnya BNN harus mengkoordinir seluruh kementerian untuk melakukan pencegahan. Bagaimana, Jenderal? Karena BNN ini kan di bawah sebuah menteri koordinator juga dong. Tidak. Oh tidak? Tidak ada. Sekarang di mana posisinya? Kalau dulu kan di bawah Menko Polhukam. Loh, tidak. Itu ditempelkan saja untuk kepentingan koordinasi. Oke. Jadi BNN itu badan khusus yang dibentuk atas perintah undang-undang. Sekarang ini ya. Ya. Baik. Tapi kan pekerjaannya Ya. dia bisa menggandeng menteri koordinator Ya. yang berkaitan dengan kepentingan koordinasi dong. Ya. Ya. Artinya begini. Coba kita cari solusi ya. Ya. Sebelum ada sebuah revisi terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum Ya. bagi BNN bekerja. Ya. Ya, misalnya gini, kita lihat solusinya bagaimana kalau BNN Ya. dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, Ya. dia ada deputi koordinasi. Ya. Bagaimana kalau dia mengajak dan minta bantuan kepada Menko, misalnya Ya. kaitan dengan penegakan hukum. Ya. Mungkin ada di Menko Polkam ya. 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 Nah, kemudian kaitan dengan kesehatan, Ya. sosial, Ya. mungkin ada di Menko PMK. Ya. Ya. Nah, itu ya. Ya. Nah, dua Menko ini ya diajak oleh BNN Ya. untuk memberikan perhatian Ya. kepada Ya. bagaimana memberantas narkotika ini bukan hanya penegakan hukum pidananya saja Ya. yang keras, Ya. tajam, Ya. tapi akibatnya lapas penuh, Ya. ya. Tapi dia lebih memperhatikan bagaimana IPWL, Ya. institusi penerima wajib lapor para pencandu Ya. dan pengguna ini Ya. agar dia bisa direhabilitasi. Ya. Bagaimana Jenderal melihat? Itu idenya demikian. Oke. Tapi implementasinya kan nyantolnya di Kementerian Koordinator Polkam. Polkam. Nggak kena. Baik. Ketika Menko Polhukam membentuk Des Narkotika, Iya, yang jadi ketuanya, Menko Polhukam. bukan Menko Polhukam, yang ketuanya adalah Barreskrim. Kabar Eskrim. Iya. Jadi arti- ketua Des Narkotika di narkotika. Kementerian, mestinya kepala BNN. Iya. Dan atasannya bukan Menko Polhukam, atasannya presiden. Ya, berarti gini. Saya sependapat dengan Jenderal tadi bahwa kebijakan ya. Iya. Kebijakan hukumnya oke. Iya. Sekarang kebijakan Implementasi. implementasi masih berorientasi kepada pemberantasan yang pemberantasan saja dengan nuansa pidana. Nuansa pidana nyantolnya ke Kementerian Koordinator Politik dan Oke. Keamanan. Ya. Permasalahannya kan di situ. Ya, baik. Nah, ini akibat yang lain. Ya, Gitu akibatnya ya. Akibat yang lain. Tadi bahwa penerapannya keliru ya. Nah, akibat yang lain saya baca itu tulisannya Jenderal, terjadi pasar gelap narkotika. Ini gimana penjelasannya ini? ya, pasar gelap menarik. narkotika Iya. itu karena penyalahguna kan di penjara. Oke. Iya kan? Jadi Setelah keluar dari penjara tidak sembuh. ya, Dia kumat lagi. oke. Dia membeli narkotika. Di mana belinya?
di pasar gelap. Di pasar gelap. Lama-lama pasar gelap itu berkumpullah di situ. Ya. Taruhlah menjadi kampung. Jadi kampung. Kampung narkotika. Inilah terbentuknya masalah narkotika karena penyalahguna, Baik. ya kan, relapse, kumpul di sini di kampung narkotika. Artinya pasar gelap narkotika ini Iya. ya menjadi sebab dari penerapan atau implementasi pemberantasan narkotika itu yang keliru. Yes. Ya. Nah, saya ingat ini Iya. ada kasus di kabupaten yang akhirnya ada korban 3 rekan kita itu. Oh, Katingan. Nah, Katingan. ini persis begitu. Katingan Kalimantan Tengah ya. Iya, Saya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kok bisa ada kampung narkotika? Ini bagaimana Jenderal melihatnya? Itu karena penyalahgunaan narkotika Iya. dihukum penjara. Oke. Setelah selesai, Oke. dia tidak sembuh. Baik. Karena yang penting sebenarnya hukumannya adalah rehabilitasi. Iya. Supaya dia sembuh, pulih, Iya. dan tidak melakukan lagi. Karena dihukum Penjara. pidana, dia Iya. tidak mendapatkan sentuhan rehabilitasi. Rehabilitasi. Maka setelah selesai menjalani hukuman, dia ketemu Kumat terus Iya. lah ini ya. temannya di dalam penjara, kumpullah di sebuah kampung. Baik. Nah, ini lama-lama ada pembelinya datang lama-lama, ada penjualnya sama ngumpul di sini. Ya. Itulah jadi kampung narkotika. Ya. Satu lagi yang paling penting, Oke. penyalahguna di penjara, Ya. orang di dalam penjara itu membentuk kampung narkotika di dalam penjara. Ya, harusnya mereka kan dapat rehabilitasi. Harusnya dapat rehabilitasi, Tapi tidak. tapi tidak. Sehingga Maka dia membentuk komunitas kampung narkotika di dalam penjara. demand-nya bertambah Demandnya di sini bertambah, Oke. supply-nya dari luar dari luar. Diatur dan dikendalikan oleh bisa mafia. saja oleh mafia, Mafia, oke. bisa lagi juga oleh orang-orang yang di sekitar sini. Oke. Ya, kita berharap lembaga pemasyarakatan Iya, ya dengan koordinasi BNN iya. bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini harus Ya. diselesaikan. Oke, Tapi kuncinya adalah di hakim. hakim ya. Jangan menghukum penyalahguna yang terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Baik. Bagaimana kita ya mengharapkan putusan hakim Iya. yang memutuskan Iya. para penyalahguna ya yang ditangkap oleh polisi sebagai penyidik Iya. atau penyidik BNN Iya. ya kemudian didakwakan oleh jaksa penuntut umum di Iya. sidang pengadilan Iya. ya yang menuntut agar penyalahguna ini Iya. dipidana penjara. Iya. Terus hakim memutuskan bahwa dia cukup dengan hukuman rehabilitasi. Nah. Kira-kira bagaimana? Ini kalau BNN diberi fungsi koordinator, Oke. koordinator langkah represif, Iya. langkah lo ini, Iya. bukan koordinasi, tapi koordinator langkah. Baik. Artinya, kalau penyidik salah dalam menerapkan pasal, langsung dikoreksi. Baik. Melalui kerjasama di bawah kendali Menko Polka ya di mana Bareskrim sebagai ketuanya katakanlah. Tapi kan ada BNN juga dong. Iya, ada BNN. Bukan kepalanya. Iya, tapi tidak deputinya berfungsi. ya. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Iya, BNN tidak berfungsi. Apa karena cara berpikirnya tentang implementasi penegakan hukumnya ini yang memang perlu disamakan dulu ini, Jenderal. Yes. Perlu dirubah paradigmanya. Oke. Negara ini harus merubah paradigma para penegakan hukumnya Baik. terhadap penyalahgunaan narkotika. Jangan menggunakan paradigma hukum pidana. Ya. Ya. Termasuk jangan membuat des narkotika Ya. di bawah Kementerian Polkam. Harusnya di bawah apa? harusnya Ya. langsung presiden. Makanya BNN Kalau presiden terus Menko kerja apa? karena tidak ada. Kalau dua-duanya juga boleh. Ya. Misalnya penegakan hukum Oke. Kepala Sasono, ini Kementerian apa ini? Yang ini Kementerian PMK. PMK. Ya. Ke PMK boleh, ini boleh. Tapi kenyataannya kan di bawah ke satu hiji. Ya. Artinya Mungkin bisa
sarankan juga ya Jenderal ya bahwa kalau cara berpikirnya bahwa kita fokus kepada demand ini, ya, yang tadi penyalahguna, karena demand ini yang memenuhi lapas-lapas kita sampai di atas 50% ya, jumlah sampai over kapasitas. Nah, kita bisa menyarankan bahwa pemerintah membentuk DES untuk menyelesaikan demand, yaitu para penyalahguna, para pecandu melalui Menko PMK dong. Itu yang benar. Kalau itu yang terjadi, itu malah lebih bagus. Baik. Kalau ke Menko Polhukam, artinya penegakan hukum secara represif. Mungkin ada dua artinya untuk penegakan hukumnya. Itu di bawah Menko Polkam. Sekarang kan Menko Polkam, ya. Tapi untuk rehabilitasi, ya, mungkin bisa di bawah Menko PMK. Bagaimana nih? Tapi ingat, Indra, penegakan hukum narkotika itu ada penegakan hukum rehabilitatif. Ada penegakan hukum represi. Ya, jadi lebih baik di bawah Menko PMK. Nah, saya setuju. Nah, sekarang ini salah satu akibat dari kebijakan pelaksanaan atau implementasi penegakan hukum yang keliru oleh aparat penegak hukum, ya polisi, ya BNN juga ya, karena ada penyidiknya, ya kan terjadi kasus di Katingan itu, ya di situ Jenderal melihat apa teori penegakan hukum, ya apakah penggerbekan itu masih sesuai dengan kondisi sekarang ini? Bagaimana menurut Jenderal pengalamannya juga? Jadi minum dulu. Ya, minum dulu kita. Jadi kalau langkah-langkah penggerbekan, itu kan langkah-langkah pidana. Tapi kalau langkah-langkah hukum narkotika itu kan ini penggerbekan. Ya. Kalau kita lihat, ya ini saya ngikuti bagaimana kemajuan BNN juga, Barreskrim juga. Kan ada teori dengan control delivery, undercover buy. Kenapa kok harus penggerbekan? Nah itu gimana? Mestinya kalau penangkapan, pengungkapan perkara narkotika menggunakan ada dua cara teknik, yaitu namanya undercover buy. Kita untuk bisa menangkap seorang pengedar, kita harus membeli. Jadi menyamarkan diri, membeli, makanya undercover buy. Jadi pembelian tersama, itu ada tekniknya tersendiri. Itu nanti lebih jauh akan kita bicarakan sendiri ya. Nah, ada teknik control delivery. Control delivery itu seperti apa? Iya, control delivery itu artinya kalau kita menangkap, misalnya seorang kurir, padahal kita ingin menangkap bandarnya, maka dia ditangkap, kemudian diajak diskusi untuk dari mana asalnya, kemudian saya ingin menangkap pemiliknya, ini diajak. Artinya ada agent yang kita masukkan, bisa menjadi kurir, jadi bisa mengikuti melalui pengiriman. Misalnya dikirim melalui jasa pengiriman, ya kan? Kemudian di situ diajak, diketahui, isinya narkotika, sedangkan penerimanya di sana supaya ketangkep, tidak barang buktinya saja, termasuk orangnya, pengedar penerimanya ketangkep. Nah, ini diawasi pengirimannya. Begitu sampai benar kepada orang, itu baru ditangkap. Itu termasuk bagian dari kontrol. Kalau itu dilakukan, oleh Polres Katingan, kasat narkobanya, kasat narkotikanya melakukan teknik itu, saya kira kan bisa mencegah terjadinya korban Bisa. Nah, setelah saya pahami di Katingan itu kenapa kok bisa terjadi penggerbekan? Karena informasinya dia menggunakan informasi pidana, laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat itu bias. Tidak bisa dipercaya. Itu harus dikaji. Harus dikaji. Harusnya informasi masyarakat kemudian diyakinkan dengan tekno-intelijen yang dimiliki oleh aparat. Jadi informasi itu akurat atau tidak? Berapa jumlah yang harus kita barang buktinya di sana?
Ada penyelidikan dulu. Ada penyelidikan. Tidak bisa serta-merta ada informasi langsung digerebek. Ya. Nah itu cara-cara pidana. Kalau cara-cara hukum narkotika, pencurian oke lah. Oke. Kalau pencurian informasi dari masyarakat itu boleh. Bisa ya. Tapi kalau narkotika ya jangan informasi dari masyarakat. Informasi dari masyarakat masih sangat mentah. Mentah. Ini yang harus dipahami. Makanya harus ada teknologi intelijen yang kuat. BNN itu ya kan punya teknologi yang sangat kuat. Saya tertarik nangkep pengedar gitu loh. Saya tertarik itu penjelasan yang terkait dengan bagaimana kontrol delivery. Ya. Karena ada hasil pengungkapan oleh BNN yang kerjasama dengan Bea Cukai, dibantu oleh Polres Gresik, ya karena mantan Kapolres Surabaya pasti tahu Polres Gresik. Masa di Kecamatan Cerme, ya itu daerah Gresik kan daerah agamis ya. Ini bisa ada sebuah pabrik pembuatan narkotika, ya, yang ini juga kontrol delivery juga ini dari Tanjung Priok mereka ikuti ternyata ke sana. Ini gimana? Nah, ini teknik yang benar kalau mau ungkap perkara narkotika ingin mendapatkan yang besar, pelaku yang pengedar, teman berebut pabriknya, produksi harus menggunakan teknik-teknik yang diatur dalam undang-undang narkotika. Pesan saya jangan menggunakan teknik pidana. Baik. Saya sudah bolak-balik ngomong untuk menyelamatkan anggota kita, lindungi anggota kita. Kalau ngerebek di kampung narkotika itu nggak ada gunanya. Mungkin Kasat Narkotikanya itu tidak belajar khusus. Kursus kejuruan reskrim di di Lembang ya, di mana itu? Masalahnya bukan itu. Di Polri itu, penyidik narkotika kan mestinya penyidik khusus. Harusnya penyidik advance. Setelah menjadi penyidik umum, baru ditunjuk menjadi penyidik khusus melalui pendidikan. Kursus kejuruan. Nah, dia baru memahami teknik-teknik yang tadi saya sampaikan. Iya kan? Kemudian bagaimana penerapan hukumnya, bagaimana mana yang harus direhabilitasi, mana yang harus. Nah, sekarang kalau itu ditangani oleh Polsek, pasti dia berpikirnya secara pidana. Artinya Jenderal kurang setuju kalau Polsek menangani kasus narkotika dong. Sangat tidak setuju. Itu menganggap narkotika sebagai pidana umum. Artinya Kapolsek itu tidak harus diwajibkan untuk berprestasi di bidang penegakan hukum narkotika dong. Ini penyidik khusus. Wajibkan mereka untuk mendorong para penyalahguna narkotika melaporkan ke IPWL. Kalau penyalahguna narkotika di wilayahnya Polsek itu habis direhabilitasi, tidak akan Polsek itu ada peredaran narkotika. Nah, pertanyaannya, sejauh mana BNN melalui deputi kerjasama kah, deputi pencegahan kah, deputi rehabilitasi, ada BNNP, ada BNNK melaksanakan kegiatan ini ngajari Kapolsek. Jenderal bagaimana? Tidak ada itu fungsi itu. Dua-duanya sama-sama tidak paham karena dua-duanya sama-sama penyidik umum gitu. Jadi coba dilihat aja. Tapi kan tusinya ada. Tugas dan fungsi. Di dalam undang-undang itu kan mengatur. Deputi pemberantasan itu melakukan penindakan. Deputi pencegahan melakukan tugas pencegahan. Deputi rehabilitasi juga rehabilitasi. Deputi kerjasama juga sama. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ketika Polri menempatkan, Polsek penyidiknya sampai tingkat Polsek, maka orientasinya adalah penegakan hukum pidana. Itu Polsek. Polri. Bagaimana BNN-nya
punya fungsi itu direhabilitasi, nggak gaduh. Nggak gaduh, susah ya. Nggak gaduh. Meskipun koordinasi sampai lecet, nggak gaduh. Karena beda kebijakan. Loh, saya kan dua-duanya pernah duduk di sana. Iya, Kabarnya pernah jadi kepala Lekem, pernah jadi kepala BNN. Nggak gaduh. Nggak gaduh. Jadi di bawah itu selalu tabrakan tentang implementasi. Oke, bukan karena ini. Karena ada seperti rivalitas ya. Bagaimana memperkuat ya bahwa tingkat kewilayahan itu berprestasi di bidang narkotika. Yeah. Ya. Kalau pencegahan kan nggak kelihatan, Jenderal. Sehingga prestasi nangkap orang. Yeah. Apa karena itu? Ya. Menurut Jenderal? Ya, menurut saya itu akibat dari kebijakan hukum tadi. Oke. Jadi menempatkan BNN sebagai pelaksana sama dengan Polri. Ya, harusnya dia koordinator. Iya, harusnya dia sebagai koordinator. Oke. Jadi karena ditempatkan sama, akhirnya dia diadu, tangkap-tangkapan. BNN diadu dengan Bareskrim. Bareskrim. Direktorat Tindak Menang Pidana mana? Narkotika mana yang menang? Pasti menang Polri kan? Polri. Lebih banyak pasukannya. Ya. Ya. Dia nangkepin penyalahguna dan pengedar ditangkap itu di penjara. BNN confirm penyalahguna direhabilitasi. Dia hanya menangkap pengedar. Kita dari jumlah segi kuantitatif. Ya. BNN, Polri tangkapannya banyak. Yang membuat lapas overkapasitas itu tangkapannya Polri. Artinya kita sudah menemukan ini. Iya. Salah satu solusi Iya. ya. Bahwa jangan menang-menangan. Iya. Kan gitu ya. Iya. Walaupun regulasinya memang belum terlalu firm mengatur. Ya, kuncinya sebenarnya di regulasi. Kunci di regulasi. Makanya saya bilang tadi, Pak Rod, penyalahguna itu jangan dipidana. Kalau dipidana, diancam dengan pidana, penegak hukum khususnya, ya kan, Polri, Bareskrim, reserse narkotika, menganggap itu sebagai pidana. Nah, ini. Jadi saya ingat teori sistem hukum Lawrence Friedman. Kita belum sampai tadi. Pilar yang ketiga, yaitu budaya hukum. Budaya hukum itu berkaitan dengan sikap aparat penegak hukum, sikap masyarakat. Ya, ketika sikap yang membentuk budaya, bisa juga dipicu, didorong oleh opini. Ya, kita ini diskusi ini untuk membangun opini bahwa memberantas narkotika itu tidak cukup dengan mempidanakan para pelaku, apakah dia pengedar gelap dan juga pencandu, penyalahguna, tapi justru memperkecil demand, memperkecil demand itu dengan cara rehabilitasi. Ini akan menyelesaikan persoalan. Kalaupun itu tidak bisa kemudian dicegah secara tuntas Tapi kan sudah ada contoh tadi. Jenderal sudah menyampaikan Belanda. Sudah memberikan contoh Portugal, Eropa. Umumnya di Eropa semua. Ya, sehingga penjaranya tidak dipenuhi oleh penyalahguna, kan gitu ya. Gimana Jenderal? Kosong itu. Tadi penjara di sana itu kosong. Di Belanda itu penjara bagi pengedar narkotika kosong. Karena apa? Karena nggak ada penyalahgunanya. Kalau nggak ada penyalahgunanya, pengedar narkotika tidak eksis gitu intinya. Jadi yang eksis pengedar narkotika akan eksis kalau banyak negara itu ada penyalahguna narkotika. Jadi itu kunci hukum narkotika itu di sana posisinya. Jadi makanya saya pesenlah kepada negara pengambil kebijakan, contohlah negara-negara yang sudah maju, yang nggak ada, jangan nyontoh Amerika. Amerika memang berhasil, Indonesia juga berhasil loh penegakan hukumnya, tapi dampaknya buruk bagi masyarakat, bagi penegak hukum sendiri.
Baik. Coba Ini Pak. menjelang terakhir ini, Iya, Jenderal ya. Saya ingat Jenderal selalu mengulang bahwa hukum narkotika itu nggak diajarkan di Fakultas Hukum, ya. Seperti apa yang disarankan oleh Jenderal? Hukum narkotika ini harus ada pelajaran khusus dia, harus ada mata kuliah khusus di fakultas-fakultas hukum, Iya. ya. Sehingga apa cuma fakultas hukum? Apa tidak perlu di fakultas kedokteran, Iya. ya, fakultas ilmu sosial? Ya. Karena ini kan menyangkut bagaimana kita mencegah narkotika. Di mana, Jenderal? Ya, Jelas. memang harus difahami, Iya. ya, karena pendekatan kesehatan maka harus difahami oleh mereka-mereka yang mengemban fungsi kesehatan. Baik. Hukum Iya. narkotika itu. Iya. Karena ini juga harus dipelajari di masyarakat, Iya. ya, di lingkungan penegakan hukum, maka penegak hukum harus memahami, harus Baik. ada hukum narkotika. Baik. Kalau sekarang kita jujur, ya kan, Iya. ada nggak diajarkan baik melalui ya apa namanya kursus-kursus ya Iya. hukum narkotika di para penegak hukum? Nggak ada. Hukum narkotika diajarkan sebagai hukum pidana. Baik. Saya pernah ngalami, Mas. Iya. Ya, jadi kepala BNN diundang di Mahkamah Agung di Ciawi. Lembaga pendidikan. Pendidikannya Oke. Ciawi Bunga. Iya. Itu penataran hakim. Mm-mm. Iya kan? Iya. Saya jadi ya tanda kutip pengajar lah gitu ya. Iya, iya. Kuliah umum. Kuliah umum ya, Iya. kayak seperti kuliah umum, Iya. tambahan ya kuliah umum. Angkat tangan ada hakim. Saya menjalankan hukum narkotika, salah satu contoh, hakim wajib ya memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Oke. Iya kan? Bagus itu. Iya. Hmm. Angkat tangan itu hakim Iya. di Pengadilan Tinggi Jakarta. Karena penata rasa mungkin hakimnya Iya, dari iya. Jakarta. Ikut juga ya. Ya, angkat tangan. Pak, saya sudah 19 tahun jadi hakim. Iya. Kewenangan hakim itu, Iya. ya kan, hanya 2. Kalau terbukti bersalah, Penjara. ya terbukti bersalah, dijatuhi hukuman. Kalau tidak terbukti salah, bebas. Cuma begitu saja. Ya itu selama saya menjadi, sekarang harus menghukum rehabilitasi Nggak ada. dan menetapkan, saya suruh baca pasal 103. Begitu dibaca, Bingung dia. iya. Artinya apa? Artinya hakim juga Nggak belajar, nggak belajar. Setelah saya tunjukkan, saya bacakan pasal Iya. 103 Oke. bahwa hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna dapat. Itu tahun berapa itu? Itu saya jadi kepala BNN. Oke. Nah, bagaimana perkembangannya setelah Jenderal menyampaikan kuliah umum itu? Apakah sudah ada penerapan hukuman? Belum ada. Bahkan Iya, akhirnya hakim mengambil langkah iya, dengan surat edaran Mahkamah Agung iya. nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Iya. dalam memutus perkara ya narkotika yang diancam dengan didakwa oleh jaksa Iya. dengan pasal 104 114 atau 111 atau 112 Iya. ya kan, Itu bisa di tetapi tidak didakwa pasal 127 Iya, penyalahguna. Iya. Kalau yang tadi pengedar, betul. hakim langsung memberikan petunjuk kepada seluruh ketua pengadilan negeri dan pengadilan agar memutus berdasarkan dakwaan jaksa. Artinya pidana itu. Meskipun dia terbukti sebagai penyalahguna narkotika, Tetap saja. arahan Mahkamah Agung kepada para hakim supaya dihukum pidana. Itu menurut Jenderal gimana? Kesalahan fatal. Itu bukan hanya kesalahan. Apa itu? Itu bertentangan Dengan undang-undang narkotika. Oke. bertentangan dengan hak asasi, hak untuk sembuh. Udah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, tapi hakim memaksa untuk tetap dihukum penjara. Ya, artinya hakim pun belum memahami Ya, cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan narkotika di Indonesia. yes. Ya. Dan paradigma hukum yang digunakan bukan paradigma hukum narkotika, tapi paradigma hukum pidana. Oke, ini kita sudah panjang ini diskusinya. Serius ya? Jenderal,
di akhir diskusi ini mungkin masih ada hal yang bisa Jenderal sampaikan, sekaligus juga konklusi dan closing statement. Ya. Silakan. Yang paling penting sesungguhnya untuk merubah ini adalah teman-teman kita yang ada di DPR, khususnya Komisi 3. Baik. Itu juga harus memahami hukum narkotika. Oke. Iya kan? Ya. Saya yakin mereka yang di dalam undang-undang di dalam Komisi 3 DPR itu dia ahli hukum. Baik. Tapi ahli hukum pidana, ahli hukum tata negara, ahli hukum internasional, kan? Ahli hukum tidak memahami hukum narkotika. Baik. Karena memang tidak diajarkan tadi. Oleh karena itu, ketika membuat rumusan kebijakan hukumnya, jangan berdasarkan hukum pidana, tapi berdasarkanlah hukum narkotika, agar kan, undang-undang yang dibangun tidak ambigu. Baik. Ingat beliau, kita sudah 3 kali berundang-undang narkotika. Ketiga-tiganya ambigu. Oke. Nah, keambiguan undang-undang narkotika itu menyebabkan penyalahgunaan di hukum pidana. Baik. Nah, sekarang ini justru malah ada KUHP, dimasukkanlah masalah narkotika dalam undang-undang pidana. Baik. Udah akhirnya apa? Penyalahguna dan pengedar sah dihukum pidana. Baik. Ini masalahnya. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Ingat, penyalahguna adalah orang sakit kecanduan narkotika. Harus terapinya harus direhabilitasi, bukan dihukum pidana. Baik. Jangan dihukum pengawasan, jangan dihukum tutupan, jangan dihukum denda, jangan dihukum kerja sosial. Nggak ada gunanya itu. Rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasinya tidak termaktub dalam KUHP. Coba ada nggak hukuman rehabilitasi dalam KUHP? Nggak ada. Kalau tindakan ada, tapi bagaimana hakim supaya mengambil tindakan itu? Kalau undang-undangnya seperti itu rumusannya. Baik. Jadi memang hakim diberi kewenangan untuk mengambil tindakan rehabilitasi. Tapi rehabilitasinya kayak apa? Rehabilitasi kalau tidak di rumah sakit, namanya bukan rehabilitasi. Baik. Saya kira itu pesan saya, Pak. Terima kasih banyak, Jenderal. Diskusi kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan. Kita memang ingin masyarakat dan siapapun kita edukasi lah, sosialisasi. Kita nggak punya kepentingan yang lain. Kan? Kita ingin masyarakat paham, penegak hukum paham, pengambil kebijakan paham, masyarakat paham. Baik. Terima kasih, Jenderal. Demikian para pemirsa, diskusi yang sangat akrab, sangat hangat. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya di bidang narkotika yang sampai saat ini masih terus berproses. Kita ketemu dalam diskusi berikutnya. Terima kasih.